Kalau mediasi ini sepakat, selesai sampai di sini. Karena tidak sepakat, maka dilanjutkan dengan sidang. Sidang pokok perkara. Mudah-mudahan kita tunggu relas atau tunggu panggilan dari Andri untuk sidang pokok perkara. Itu. Mungkin lebih efektif lagi kalau dengan pertanyaan ya, dari pertanyaan. Sebelum Pak Bona juga ikut menjelaskan, mungkin Pak Bona, ya kan, mungkin mau tambahkan, atau si Arianto. Pak Bona ya, silakan Pak. Baik, terima kasih ya buat kawan-kawan media. Memang ini menjadi sidang perdana di Indonesia terkait masalah ijazah. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang dipermasalahkan bukanlah tindak pidana, bukanlah orangnya, tapi ijazahnya. Dan itu lebih tepatnya memang di Komisi Informasi. Jadi salah satu tujuan saya adalah meminta ijazah arsip dari Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, kebanggaan kita ya, sehingga semua bangsa bisa melihat ijazah itu, semua warga negara bisa melihat ijazah yang diarsipkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa ijazah tersebut untuk yang ada di ANRI itu dari tahun 2014 dan dari tahun 2019. Tentunya bukan ijazah asli ya, ini ijazah fotokopi yang terlegalisir, yang diserahkan pada saat pencalonan menjadi calon presiden periode 2014, 2019, dan 2019 ke 2024. Nah, jadi tadi memang dari mediasi kita ternyata KPU masih Andri masih belum menguasai yang sebenarnya harusnya ada di mereka, dan mereka menyebut bahwa barang itu masih ijazah itu masih dikuasai oleh KPU. Dan mungkin sebagai informasi saja bahwa besok saya sudah di WA sama pihak PPID KPU. KPU akan memberikan, semoga nanti teman-teman pers bisa mengikutinya, besok akan diberikan ijazah tahun 2014 ya, karena sebelumnya yang diberikan itu baru ijazah 2019. Pertanyaannya, apakah saya selaku peneliti masih membutuhkan ijazah dari Andri? Ini pertanyaan penting. Saya bilang iya, karena apa? Karena berdasarkan undang-undang kearsipan, seharusnya yang saya terima itu adalah data primer. Itu sudah harus di Andri. Jadi posisinya itu seharusnya di Andri, karena KPU tidak mempunyai fungsi kearsipan, khususnya arsip yang bersifat statis, apalagi bersifat sejarah. Seharusnya itu disimpan di KPU, di Andri. Sehingga kalau saya tidak memintanya dari Andri, maka saya berarti memintanya dari KPU, dan KPU itu tidak kurang legitimasi memberikan ke publik. Sehingga bisa jadi sifat datanya juga sudah sekunder, fotokopi dari fotokopi. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau ditanya dulu? Oh iya, pertanyaan. Jadi ada fakta baru nggak Pak yang diberikan oleh Andri tadi di sidang tadi? Apakah mereka selama 2 minggu ini ada meminta ke KPU atau apa? Saya jawab. Jadi begini, tadi kita sudah baca ya, diperkirakan ada surat dari KPU ya. Jadi ada semacam surat menyurat antara Andri dengan KPU ya. Selama 2 minggu ini Pak? Sebelum ini, tapi anehnya itu surat itu ada yang tidak jauh rentang waktunya ketika Pak Bona itu mengajukan permohonan ke Andri. Jadi kesannya bahwa ketika Pak Bona Tua mengajukan permohonan informasi ke Andri, baru dia minta ke KPU. Artinya tinggal dinilai sendiri. Selama ini Andri ngapain, ya kan? Nah, itu aja tadi. Dan itu pun suratnya itu hanya berbalas pantun aja. Jadi ya hanya informatif pendek lah ya. Jadi makanya kita simpulkan tadi bahwa ini kita nggak sepakat lah, kita lanjut aja ya, bahwa nanti apapun yang dilakukan oleh Andri silakan aja dijawab di pokok perkara kan, silakan nanti dihadirkan bukti-bukti yang apa yang sudah dilakukannya, biarlah publik yang menilai apakah Andri sudah menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang atau belum. Itu aja tadi. Pak tanya, penegasan aja ketidaksepakatan dari sidang mediasi apa? Kemudian kan Pak Bona Tua kan pernah menerima
Salina ijazah ya dari Ya. KPU. Itu yang 2019 ya. Dan itu kan dianggap sebagai yang sekunder bukan primer. Ada Ya. kekhawatiran nggak kalau besok ketemu dengan KPU lalu terima lagi salinan ijazah 2014 ternyata sekunder juga. Kalau yang 2014 itu sudah pasti ya. Kenapa? Pertama, saya juga tidak melihat mereka memprint langsung atau memfotokopi langsung dari yang asli. Seharusnya kan saya melihat itu proses reproduksi data ya, cloning ya. Jadi terus terang itu hanya ada di Andri. Karena proses Andri itu kalau saya pernah ke Andri, saya melihat dokumen kuno ya, ketika saya meminta fotokopi, difotokan, diduplikasi, saya pakai device mereka yang device langsung, tapi saya lihat benar itu barangnya. Nah, kalau mengacu ke proses kemarin yang ijazah 2019, kita itu datang seakan-akan ini ijazahnya, ini kita seakan-akan langsung percaya saja. Seperti itu. Jadi akan berbeda secara kualitas data. Seperti itu, Pak. Kan artinya kan besoknya yang 2019 juga kemungkinan sekunder. Apa akan tetap ke KPU atau gimana? Besok yang 2014, lebih tua lagi. Itu kan diduga akan tetap sekunder ya. Iya. Akan tetap ke sana atau gimana? Ya harus. Kenapa? Memang sekunder juga bisa. Ya, tinggal masalah saya kan meminta dokumen pendukungnya. Oke. Nah, dokumen pendukung ini yang melegalkan fotokopi tadi. Jadi seperti yang 2019 kemarin, kan itu juga ada di Bekasi dokumen pendukungnya. Sehingga bisa menjelaskan apa yang saya terima secara peristiwa yang lampau ya. Misalnya seperti apakah dilakukan verifikasi terhadap fotokopi ijazah itu, apakah dilakukan klarifikasi ke UGM, apakah dilakukan klarifikasi langsung head to head fotokopi dan asli, seperti itu. Jadi besok mungkin kita akan bertanya lagi 2014 ini seperti apa kronologis dokumennya. Terima kasih, Pak. Saya tambahkan bisa. Bisa. Jadi gini, permohonan Dr. Bonatua ini bukan hanya untuk 2019-2024 yang ke Andri, juga termasuk itu. Dan ini mungkin juga sehubungan dengan ini untuk melengkapi ini. Masalahnya kan dikatakan primer, bukan primer ya. Itu kan karena diantaranya tanda tangan dihapus. Padahal tanda tangan itu tidak termasuk data pribadi yang dilindungi. Jadi kita bingung juga kenapa kok tanda tangan ini. Ya, timbul dugaan ya dari kami. Ini ada kemungkinan memang dibikin pancingan agar kita nanti kalau ke KIP ngadukan permohonan lagi baru ditunjukkan gitu. Game over gitu kan. Jadi bukan masalah substansi. Nah, itu dugaan kami. Memang disengaja untuk disembunyikan saat ini. Begitu nanti ada permohonan seolah jadi permohonan ini bukan permohonan substansi dari permasalahan ijazah, tapi permohonan masalah ada tidaknya tanda tangan. Itu dugaan kami sebagai lawyer ya. Itu. Karena kan agak aneh. Wong itu sudah di mana-mana. Yang di kepolisian pun ditunjukkan ada tanda tangannya. Di Dian Sandi pun ada tanda tangannya. Nah, KPU memberikan tanpa ada tanda tangan. Ini kan perlu dipertanyakan apakah masalahnya di tanda tangan itu? Mungkin ada tidak sama dengan yang lain atau apa? Dan juga yang diberikan oleh tim kami juga yang di Solo itu kan juga disampaikan ijazah itu. Di Solo disampaikan juga kan itu ijazah itu. Tapi ijazah yang sama. Ya. Nah, sehingga kami ini dulu ada isu, ada satu dugaan peristiwa di Pasar Pramuka dan sebagainya itu dengar ya istilah seperti itu kan konon kabarnya itu hanya untuk persyaratan untuk pengajuan persyaratan sebagai gubernur. Nah, kalau ini sama contohnya dengan yang Solo pada saat wali kota mungkin, tapi sebelumnya silakan ada pertanyaan lagi. Kayaknya mau bertanya. Nah, itu yang di situ. Oh ini. Oh Beliau nih. Ini geser semua ya. Sri Kandi kita belum ngomong tuh. ya. Oke ya. Bu Gimana? Kurnia ini Ya, Bu
Bu, silakan Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuenya Bu. Rekan-rekan jurnalis kalian, kami mengucapkan terima kasih ya, Anda telah memantau langsung sidang mediasi sengketa informasi publik ya antara Dr. Bonatua Silalahi melawan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, di mana perkara ini adalah perkara nomor 049 garing 9 Romawi garing KIP/PSI garing 2025. Agendanya adalah mediasi sengketa informasi publik. Kami sudah mengikuti tadi mediasinya. Memang harus kami sampaikan, namanya juga tak kenal maka tak sayang ya. Jadi diawali dengan agak sedikit represif, tetapi setelah saling mengerti, kita paham sekarang gimana tersendatnya barang tersebut begitu. Bola panas gimana? Iya, bola panasnya di mana kita sudah paham. Dan memang kita kan bukan orang yang sengaja mencari kesalahan. Kita sedang mencari kebenaran dan menegakkan keadilan dan kebenaran. Kita paham bahwa fungsi daripada Arsip Nasional itu adalah penunjang aktivitas administrasi, alat pengambil keputusan, bukti pertanggungjawaban, sumber informasi dan wahana komunikasi. Ya, terbetik suatu fakta bahwa mereka sebenarnya sudah cukup rajin untuk melakukan banyak hal untuk bisa mendapatkan informasi dan dokumentasi, tetapi ternyata pihak sananya ini ya, lembaga publik lainnya yang justru menjadi hambatan. Nah, ini mengapa? Dari sini kami juga bisa memahami bahwa ada keluhan dari pihak ANRI tersebut. Ternyata mereka melakukan pekerjaan mereka secara maksimal, tapi kelembagaan lain yang jumlahnya hampir 100 itu banyak yang belum menyerahkan dokumen-dokumen. Oleh karena itu termasuk ya mereka minta bantuan kami juga untuk menghimbau kepada kelembagaan lainnya agar segera menyerahkan dokumentasi yang dianggap sangat penting itu untuk bisa menjadi kolektif memorial bangsa. Ya, ini sangat berbahaya kalau seandainya data-data yang sudah seharusnya menjadi statis ya untuk disimpan, sudah waktunya itu jangan sampai tidak diserahkan gitu. Kami melihat bahwa adjudikasi bukan hal yang buruk ya, itu mungkin saja tidak tercapai kesepakatan tadi, tetapi di persidangan yang memuat pokok daripada gugatan, insya Allah bisa dibongkar semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Kami memandang sangat positif pada mediasi kali ini. Saya kira demikian. Terima Jadi, kasih. Bu, tadi Arsip Nasional mengatakan bahwa tidak hanya KPU yang lalai seperti ini. Artinya banyak lembaga lainnya yang mungkin lalai dalam menyerahkan arsip ya. Oleh karena itu minta bantuan kepada kita, kelembagaan yang lainnya yang sifatnya harus menyerahkan dokumentasi itu harusnya segera lakukan itu begitu. Dan ini perkara ini pertama. Jadi memang agak kelihatan grogi mereka ya, sehingga agak berprasangka padahal bukan itu maksud kita gitu. Kita mau melihat sumbatan itu ada di mana. Apakah seperti KPU yang selama ini sudah melakukan hal tersebut atau di mana begitu. Dan semakin terang benderang saya kira. Begitu ya Bang ya? Iya. Jadi mereka ada kuasa nggak untuk memaksa KPU menyerahkan itu sebenarnya? Nah, jadi Undang-undang ini itu perundang-undangan ya. Kalau mereka itu sifatnya itu sangat netral dalam hal ini ya, tidak berpihak kepada siapapun. Nah, akan tetapi yang terbaik saja begitu. Nah, sebelum kita masuk kepada hal yang sifatnya pidana dan segala macam, itu makanya gunanya mediasi ini untuk bisa memperjelas kepada mereka begitu. Silakan Bang Roy. Udah Ya. terus lah gitu. Wah, Bang Roy, silakan. ada tamu spesial Pak Sudah. Suryo. Ada pertanyaan lain Pak? Barangkali. Mungkin nanti lanjutin Pak Nanti Roy Suryo. untuk Pak Bonatua boleh. Oh boleh. Saya yang benar tertarik untuk menelisik ijazahnya Pak Dr. Sebagai seorang peneliti internasional ya. Ya. Apa yang boleh tertarik? Jadi terima kasih ya. Jadi penelitian yang hebat itu harus ada dua latar belakang ya. Pertama latar belakang peneliti itu sendiri, dan kedua latar belakang permasalahannya. Saya rasa saya latar belakang sebagai peneliti kebijakan publik sangat cocok untuk meneliti ini, karena memang berbicara tentang badan publik, dokumen publik. Kita tahu beliau kan presiden, berarti kan badan publik pejabat publik ya. Dan kedua latar belakang masalahnya ya, permasalahan ini suka atau tidak suka ini sudah menjadi perbincangan di publik di mana-mana ya. Sehingga saya selaku dokter, bukan peneliti disertasi lagi, harus terpanggil untuk turut menyelesaikan permasalahan bangsa dengan memberikan solusi. Dalam hal ini saya tidak saya bersifat independen. Artinya kebetulan saja memang fakta-faktanya mengarah ke antitesis bahwa ijazah itu palsu ya, tanda kutip ya. Saya kebetulan ke arahnya ke sana karena memang hipotesis penelitian saya adalah antitesis ijazah asli, seperti itu. Oke. Jadi, Pak
Jadi Pak, Ya, Pak dikit Mona aja. mensinyalir ini palsu karena sulit untuk dikasih gitu. Karena Ya. mereka sulit untuk memberikan. Pertama ya memang karena ini saya punya hipotesis ke arah situ. Iya. Ya keterbukaan informasi ini kan menjadi tanda tanya publik. Kenapa sih hanya fotokopi terlegalisir ya? Itu susah. Gimana lagi aslinya? Seperti itu. Ya. Siap. Bang Ray. Bang Ray mungkin. Spesial lah. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, saya memang sudah izin sebelumnya ke Pak Bonatua karena ada acara sebelumnya, tapi alhamdulillah karena mediasinya alot, maka masih kebagian, ya, gitu. Nah, jadi mediasi itu adalah salah satu proses yang memang diatur ketika suatu masalah itu kemudian tidak menemui kata sepakat. Jadi tadi yang saya dengar semuanya sepakat untuk tidak sepakat. Nah, karena semuanya tidak sepakat untuk tidak sepakat, maka keduanya menandatangani kesepakatan dinyatakan gagal atau tidak berhasil. Itu dasar hukumnya adalah di pasal 38 ayat 1 di Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2013. Yaitu apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi, maka mediator menyatakan tidak berhasil. Tapi ini justru bagus. Karena kenapa saya katakan bagus? Karena justru disinilah nanti Pak Dr. Bonatua dan tim ya, artinya kita semua, itu justru akan bisa menemukan di dalam sidang berikutnya siapa yang bersalah, ya. Apakah KPU atau ANRI, ya, gitu. Karena kedua-dua belah pihak ini seharusnya terjadi satu proses di mana Komisi Pemilihan Umum menyerahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia dan ANRI yang menerima. Tapi kita juga dengar ya, barusan juga kita dengar bahwa KPU baru saja disanksi juga ya, karena apa? Bersifat hedon ya gitu, karena melakukan kegiatan kemana-mana pakai private jet ya. Ada hubungannya atau tidak? Itu saya kira nanti juga akan terungkap ya. Jadi artinya kita semua juga di sini tadi Pak Bonatua juga mengatakan bahwa memang ijazah yang sudah kami teliti dengan ilmiah ini memang 99,9% itu palsu. Justru kami telah bersurat ke 8 institusi termasuk ANRI ya, Arsip Nasional. Itu gunanya itu apa? Untuk memperbandingkan mereka itu jujur atau tidak. Rumusnya apa? Itu nanti yang akan kita berikan. Karena kita tahu nanti antar satu dengan lain itu ada satu ciri-ciri yang mana ciri-ciri itu akan mengetahui ini benar apa tidak. Apakah benar ijazah itu memang baru muncul di tahun 2012 atau sudah sebelumnya? Atau yang tahun 2012 pun ditarik ke belakang ke 2005 dan 2010. Jadi itu kata kuncinya. Jadi saya justru memohon doa restu kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mediasi yang sepakat untuk tidak sepakat ini nanti justru akan baik bagi masyarakat Indonesia, karena kita akan menemukan di mana yang salah dan disitulah nanti harus bertanggung jawab. Dan ini tidak hanya untuk presiden yang sudah terpilih dan sudah kemudian lengser itu, tapi untuk selanjutnya, karena bapak dan anak sama saja ya gitu. Artinya like father like son ya. Pohon itu atau buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau dalam pepatah tradisional juga mengatakan kacang mongso ninggal nolanjaran. Artinya apa? Artinya ya kalau bapaknya begitu, anaknya sama kelakuannya, sama buruknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti surat keterangan di Mendikdasmen itu mungkin digugat juga ke KI. Oh, harus. Sudah ya? Ya, sudah kan? Sudah kan? Dan itu jelas betul ya. Karena di sini saya bilang kemarin ada kesepakatan jahat ya dari KPU untuk kemudian di dalam peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu sudah menyiapkan aturan di pasal 18 ayat 3 di mana kalau seseorang khusus untuk presiden dan wakil presiden, jadi itu khusus untuk presiden dan wakil presiden ya, ternyata tidak memiliki ijazah yang setara dengan SMA tapi memiliki bukti kelulusan luar negeri, maka dia dianggap sudah sesuai dengan syarat. Ini jahat sekali dan ini pemufakatan jahat. Karena apa? Kita tahu MDIS ya itu sebenarnya kalau di Singapura tuh sekolah yang rankingnya 46 ke 55, atau kalau dunia tuh rankingnya 17.000 ya. Anak SMP saja tambah setahun asal bayar aja bisa masuk MDIS kok ya. Kalau ada MDIS keberatan, ayo kita tantang bersama ya, karena MDIS itu sudah sekolah yang rankingnya sangat-sangat buruk ya gitu ya. Makanya pantas saja kalau yang masuk ke sana ya orang-orang yang punya
duit saja ya. Saya sama sekali nggak bangga kalau ada anak presiden masuk sana. Itu anaknya Mugabe juga masuk sana. Kita kan tahu siapa itu Mugabe ya. Presiden yang kemudian terkenal dengan apa otoriternya, kejahatannya ya. Samalah kelakuannya ya dengan yang ini. Jadi sekali lagi benar itu akan sudah on proses, sudah digugat, dan insya Allah mohon doanya bersama semua akan terbongkar, dan ini adalah wapres yang akan bisa dimakzulkan, dan ini jelas sudah tanda tanya sudah jelas, dan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah harus terbuka ya, tidak boleh menutup-tutupi lagi kecurangan atau kebohongan lagi. Oke ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Oke. Oke, terima kasih ya. Kalau buat besok jam 11 ya. Ya. Di KPU. Untuk KPU pusat. Ya, Imam Bonjol. Penerimaan salinan ijazah tahun 2014. Ya. Beserta surat keterangannya, klarifikasinya. Walaupun itu agak aneh sebenarnya Pak, menurut Bapak, harusnya Andri yang bawa data. Ya seharusnya KPU nggak bisa megang lagi, itu kan udah arsip. Dua-duanya. Thank you. Terima kasih.